Eh, Teman-teman sekalian, kita masuk pada sesi 2 tentang lanjutan menyusun APBD. Bagaimana sekarang teknis menyusun APBD? Jadi secara kerangka gitu yang sederhananya menyusun APBD itu tentu kita tadi ya, produk akhirnya kan nanti kebijakan namanya APBD. APBD harus disahkan dalam satu perda, peraturan daerah, bisa provinsi maupun tergantung levelnya ya, kabupaten. Nah, tahapnya secara umum adalah menyusun KUA PPAS, ya, menyusun KUA PPAS. Nanti sebelum itu tadi saya katakan nanti ada menyusun kerangkaan program kerja. Jadi kapan KUA PPS? Kalau kondisi normal itu biasa disusun paling lambat pertengahan Agustus. Kemudian setelah itu rencana kegiatan dan anggaran itu selang seminggunya. Setelah itu dibahas begitu, kira-kira paling telat November itu harus dapat persetujuan bersama. Berarti apa? Dalam nyusun APBD itu prosesnya itu semua terlibat, baik eksekutif maupun legislatif, ya. Menyusun mulai dari mendiskusikan KUA PPS, RKPD, RKA, dan sampai persetujuan bersama. Nah, kita awali dengan satu hal di awal ya. Rancangan awal itu biasanya muncul namanya RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah. Jadi di dalam RKPD ini pemerintah daerah itu mendapat masukan dari DPRD yang dia telah melakukan penjaringan aspirasi. Namanya nanti diwujudkan dalam POKIR, pokok-pokok pikiran DPRD. Dari mana pokok-pokok pikiran itu diperoleh? Ketika DPRD reses. Reses itu masa tidak kerja di kantor, tapi dia senggang kerja di masyarakat, di konstituennya. Jadi ini tadi fungsi aspirasi, ya. Kemudian selain reses, warga kan selalu menyampaikan juga aspirasi. Nah, itu ditampung dalam pokok pikiran DPRD. Setelah pokok pikiran itu dimasukkan ke eksekutif, maka muncul nanti rencana awal RKPD, rencana kerja. Nah, kadang-kadang ada keterlambatan, mungkin karena proses dialog dengan warga atau secara teknis. Nah, kalau terlambat, itu nanti akan masuk pada materi untuk APBD perubahan atau bahkan APBD tahun berikutnya. Nah, kenapa kok disiplin seperti itu? Karena tadi ada prinsip harus taat asas, taat tepat waktu. Itu bagian dari prinsip menyusun APBD. Kemudian tadi setelah menyusun rencana awal rencana kerja ya, lalu dilanjutkan menyusun KUA. KUA itu kebijakan umum anggaran, yakni dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan. Jadi sisi pendapatan itu apa saja, berapa, sisi belanja, sisi pembiayaan, termasuk asumsi-asumsi yang mendasari untuk 1 tahun periode. Yang pertama biasanya ya, asumsi itu pasti akan memuat kondisi makroekonomi. Bisa pertumbuhannya, inflasi, ya, kemiskinan, dan seterusnya. Asumsi-asumsinya itu, jadi di dalam KUA itu mendeskripsikan tentang makroekonomi daerah. Yang kedua, asumsi-asumsinya. Asumsinya tahun ini tumbuh berapa, targetnya berapa, gitu ya. Kemudian kebijakan pendapatan daerah. Kebijakannya apa? Secara umum kebijakannya nanti juga akan kita bahas di sesi tersendiri, tapi secara umum bagaimana pendapatan itu meningkat. Pendapatan yang paling baik itu bersumber dari PAD, pendapatan asli daerah. Tapi fakta nasional mayoritas di kabupaten kota termasuk provinsi di Indonesia itu sebenarnya sumber pendapatan terbanyak masih dari dana transfer dari pemerintah pusat. Ya. Nah, tapi kebijakan pendapatannya digariskan dulu. Kemudian kebijakan belanjanya.
Kebijakan belanjanya itu akan mengarah kemana. Jangan lupa tadi sudah ada sasaran dan prioritas pembangunan. Kemudian kebijakan pembiayaan. Lalu baru bagaimana strategi pencapaian. Nah itu menyusun KUA, kebijakan umum anggaran. Kemudian harus menyusun berikutnya adalah PPAS. PPAS itu prioritas dan plafon anggaran sementara. Nah S-nya itu sementara. Jadi program prioritas dan batas maksimal anggaran itu harus ditentukan. Tujuannya apa? Biar nanti ketika merencanakan kegiatan itu ada kapasitas fiskalnya, ada kemampuan nanti untuk membiayainya. Ya, jangan sampai merencanakan sesuatu yang heboh, yang memang dibutuhkan tapi nggak ada budgetnya. Jadi maka dibuat namanya skala prioritas. Seperti halnya kita pribadi aja ketika kita mau merencanakan anggaran dalam hari ini atau minggu ini kita mau ngapain atau bulan ini mau ngapain, pasti ada prioritas. Uang kita berapa, kebutuhannya banyak, maka diprioritaskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menentukan prioritas program dan kegiatan. Pengennya programnya banyak, tapi anggarannya dikit, nah maka dipangkas. Jangan sampai juga programnya banyak, anggarannya kecil-kecil sehingga outputnya hanya sangat sederhana, apalagi outcome-nya. Jadi sekarang lebih fokus pada program dan kegiatan yang memang sangat urgent, kemudian itu dibudgetkan, ya, disinkronkan tadi dengan program nasional. Kalau kabupaten ya sinkronkan dengan program provinsi juga, kira-kira begitu. Kemudian dalam menyusun prioritas kegiatan dan plafon anggaran, wajib menyusun juga indikator capaian kinerjanya, sasarannya, ya. Kemudian budgetnya berapa. Sasaran yang harus dicapai ini apa? Kalau misalnya sebuah program pembangunan fisik, misalnya peningkatan kualitas jalan, misalnya kapasitas jalan kabupaten, maka harus jelas itu nanti akan menghasilkan berapa kilometer misalnya. Lokasinya di mana, itu harus jelas sasarannya. Sehingga nanti dia akan berdampak ke level apa. Karena logikanya ketika ada penyiapan infrastruktur yang baik, impact-nya adalah pada pertumbuhan ekonomi. Itu contoh. Nah, ada beberapa catatan yang teman-teman juga perlu pahami. Misalnya begini, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka semua ringkasan ini, ya, kalau dulu itu betul-betul hanya diringkas dalam APBD itu hanya diuraikan ringkasannya aja, jenis pendapatannya apa, belanjanya apa, pembiayaan berapa. Kalau sekarang sudah juga ditambah ringkasan objek dan rincian objek pendapatan. Jadi ini bersumber dari mana? Itu mulai ditegaskan, ya. Kemudian kalau di beberapa daerah yang ada otonomi khusus kayak Aceh, kemudian Papua, ya, termasuk sebenarnya di provinsi itu juga ada, ya, itu ada pembelakuan khusus. Kemudian berikutnya adalah gini, kadang-kadang kan dalam penganggaran APBD ini ada proses politik yang mungkin tidak linear antara eksekutif dan legislatif, maka ada batas waktunya, ya. Apabila kepala daerah dalam hal ini misalnya gubernur atau bupati dengan DPRD-nya tidak bisa klop menyetujui satu dokumen APBD menjadi perda, itu dikasih batas waktu misalnya dalam waktu 60 hari kerja sejak rancangan perda itu sudah dimasukkan, maka nanti ada beberapa kebijakan, ya. Ada beberapa catatan seperti Anda lihat di dalam tayangan kita bahwa kepala daerah ini bisa nyusun rencana peraturan kepala daerah. Yang harus diperhatikan adalah misalnya pagunya itu ya tidak melebihi pagu tahun sebelumnya, ya. Kemudian kebijakan pusat itu juga perubahan-perubahan yang ada dari kebijakan pusat itu harus terakomodir. Kemudian yang diprioritaskan, ya, dalam
peraturan kepala daerah. Harusnya kan peraturan perda, tapi karena nggak cocok ya udah bikin peraturan kepala daerah. Maka prioritasnya adalah pada belanja yang sifatnya mengikat dan wajib. Nanti kita jelaskan pada segmen berikutnya, belanja apa saja yang mengikat dan wajib itu. Catatan yang lain adalah tentu ketika dokumen itu sudah disusun oleh eksekutif maupun legislatif, itu harus direview, dievaluasi oleh pemerintah yang levelnya lebih tinggi. Misalnya kalau kabupaten, nanti RAPBD-nya itu direview oleh provinsi. Kalau provinsi, direview oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri, ya, dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Jadi selalu ada proses review. Untuk apa? Untuk memastikan satu, ini nyambung dengan budgeting yang sudah disusun oleh pemerintah di atasnya. Yang kedua, biar taat pada peraturan perundang-undangan. Plafonnya sudah terpenuhi atau belum. Undang-undang misalnya kewajiban minimal berapa itu harus terpenuhi. Jadi proses review menjadi penting, ya, bukan dalam artian intervensi, tapi memastikan prinsip-prinsip tentang penyusunan APBD tadi itu terlaksana. Kemudian catatan yang lain, hasil review tadi kan dikembalikan ke daerah, maka harus dilakukan perbaikan. Itu ada batas waktunya. Biasanya paling lambat 7 hari kerja, ya. Setelah itu diterima 7 hari kerja harus segera disampaikan, ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena tadi dalam prinsip penyusunan APBD itu harus taat tata kala waktu yang sudah ditentukan. Kemudian bagaimana kalau misalnya penganggarannya adalah misalnya membangun jembatan, APBD-nya terbatas, jembatannya butuh ratusan miliar, maka bisa dipecah dalam beberapa tahun penganggaran, maka disebut dengan penganggaran tahun jamak. Ya, penganggaran tahun jamak ini tidak bisa seenaknya, ada kriteria, paling tidak 2, ya. Kriteria yang pertama adalah pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis itu membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. Jadi secara teknis bangun jembatannya ini memang baru selesai 3 tahun, ya 3 tahun dibikin 3 tahun anggaran. Kemudian pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Misalnya begini, program tahun 2020 itu ada pengadaan penanaman bibit untuk hutan rakyat misalnya. Nah, bibit ini baru diturun di proses nanam bulan Agustus. Padahal kan butuh perawatan, butuh pengecekan lagi, pemupukan terus gitu di tahun berikutnya. Maka hal seperti itu harus dibikin tahun anggaran jamak, ya. Termasuk misalnya untuk program-program investasi. Jadi sifatnya 2 itu. Saya kira itu teman-teman untuk segmen kedua, sesi kita kedua, bagaimana teknis menyusun APBD, ya. Kita akan ketemu di sesi berikutnya.